Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah bersama Anugerah Kristus Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Anugerah Bentara Kristus, Jemaat Anugerah Kristus, siapapun yang mendengarkan ibadah secara live streaming pada pagi hari ini, saya akan mengingatkan kembali apa pesan penting dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 11 dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Baik kita yang mendengarkan dan percaya akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Biarlah di hari raya Pentakosta yang kita peringati pada pagi hari ini di tanggal 31 Mei di penghujung bulan Mei akan mendatangkan sukacita surgawi yang mengalir memasuki bulan Juni. Bapak yang penuh kasih, ibu-ibu, anak-anak muda, kita diperingatkan kalau Tuhan Yesus telah naik ke surga, maka dia juga akan turun kembali dari sorga dengan cara yang sama untuk menjemput kita para calon mempelainya. Jadi sudah seharusnya memperingati hari Pentakosta, pada hari ini kita menyambut dengan sukacita surgawi yang mengalir di dalam hati kita, pikiran kita, di dalam rumah tangga kita. Karena apa saudara? Kita sukacita kalau naiknya sudah pasti terjadi. Tetapi pencurahan Roh Kudus menandakan bahwa turunnya Yesus kembali untuk yang kedua kali akan terjadi. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 31 dikatakan, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Kekuatan Injil semakin dinyatakan tanpa membeda-bedakan suku, ras, interdenominasi, tetapi menjadi satu pandang pola pikir, satu tubuh Kristus yang seia, sekata, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Meskipun naik dan turunnya dengan cara yang sama, tetapi tujuan Tuhan kembali itu berbeda. Karena kenaikannya, dia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tuntas. Oleh karena itu, waktu dia turun, dia juga akan menjemput orang-orang percaya yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik pula, sama seperti dia. Orang yang menyambut firman dengan sukacita, hatinya dipenuhi oleh kekudusan Tuhan. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat, dikatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Itulah doa Yesus kepada kita murid-muridnya yang senantiasa mengalami sukacita surgawi dalam penggiringan kita kepada Yesus Kristus. Ingatkah kita pesan Yesus setelah kebangkitannya? Kita dapat melihat dalam Yohanes pasal ke-20 ayat 21 dikatakan, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kalau kita melihat bagaimana Tuhan dapat mengutus kita, tetapi kalau kita kembali melihat dalam Mazmur pasal 139 di mana perikopnya berjudul doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, ternyata dia sendiri yang telah mempersiapkan kita untuk dipenuhi oleh kekuatan Roh Kudus, dipenuhi oleh karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kita dapat memberitakan Injil lewat talenta kita, lewat suara kita, lewat ciptaan lagu kita, lewat pemberitaan Injil kita, bahkan lewat senyum kita sekalipun. Orang merasakan ada shalom, damai sejahtera itu, saudara. Jadi apapun yang kita kerjakan adalah doa di hadapan Tuhan. Nafas yang kita tarik adalah nafas Roh Kudus
yang dihembuskan dalam setiap tarikan nafas kita, maka sukacita surgawi mengalir, tubuh kita mengalami kekuatan, kesembuhan, kesehatan. Mari kalau kita melihat dalam Mazmur 139 betapa luar biasa Tuhan membentuk kita di dalam kandungan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saudara, sebagaimana tipu muslihat dunia ingin merusak pergaulan kita dengan Roh Kudus, tetapi firman Tuhan katakan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sehingga Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Dan Dia akan membawa kita untuk kembali hidup dalam kasih karunia-Nya, dalam penggiringan akan Tuhan, melalui hidup dalam penyembahan, dalam praise and worship, sehingga sukacita itu senantiasa menyertai, menggiring kehidupan iman kita kepada Kristus. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal keempat, ayat 7-8, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara, Tuhan juga rindu kita menyambut kedatangan Tuhan melalui memperingati hari Pentakosta ini. Sukacita surgawi di dalam kita menggenapi karunia-karunia yang Tuhan telah percayakan, dan kita siap menerimanya. Sudah siapkah saudara dan saya menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang sangat rindu kita menyambut ketika Dia datang? Oleh sebab itu saudara, ingatlah dalam Injil Matius pasal ke-24 ayat yang ke-45-46 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya apa saudara? Berjaga-jaga. Roh yang berjaga-jaga, karena sewaktu-waktu Dia akan datang menjemput kita. Mari kita melihat untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam Wahyu 22 pasal yang ke-20 sampai 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah. Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus kiranya menyertai kita sekalian saudara. Luar biasa, tapi pada ibadah pagi hari ini yang saya mau sampaikan dalam kita memperingati pencurahan Roh Kudus,
Mari kita melihat firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan selanjutnya, di mana perikopnya berjudul sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi saudara, bahasa roh adalah bahasa hati nurani kita yang paling murni kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada kebangkitan Kristus, kepada kuasa Bapa di surga. Karena dikatakan, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Memang ketika kita bisa berbahasa roh, dikatakan iblis tidak mengetahui apa yang kita bincangkan kepada Tuhan. Saudara, itulah satu strategi peperangan rohani yang luar biasa Tuhan taruh di dalam lidah kita. Katakan juga bahasa lidah. Karena ayat 8 mengatakan, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Jadi fungsinya bahasa roh untuk mengadakan peperangan rohani yang pertama. Yang kedua, untuk membangun diri kita sendiri di hadapan Allah. Yang ketiga, untuk membangun jemaat. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, bahasa roh adalah bahasa hati nurani kita sendiri kepada Tuhan. Mungkin beberapa dari saudara belum bisa seperti orang-orang yang sudah bisa mengucapkan bahasa lidah atau bahasa roh, yang terkadang dibilang suatu keanehan. Begitu juga yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus diturunkan Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa yang beda satu dengan yang lain. Orang-orang tercengang. Tetapi yang utama bahasa roh adalah bahasa hati nurani kita yang paling murni kepada Tuhan. Roh kita yang berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Saudara, setiap orang punya cara-cara yang berbeda untuk menyambut Tuhan, datang kepada Tuhan sesuai dengan pribadi, lepas pribadi. Sesuai dengan kepribadian kita, bagaimana kita mengucap syukur dan menanggapi setiap masalah, tantangan yang hadir, dan bagaimana kita rindu untuk Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi bahasa roh yang sesungguhnya adalah bahasa hati nurani kita kepada Tuhan, saudara. Bisa lewat bahasa lidah, bisa lewat bahasa roh,
bisa lewat bahasa kasih. Apa bahasa kasih itu saudara? Kita mengampuni. Bersuka cita bersama orang yang bersuka cita. Menangis bersama orang yang menangis. Bahasa hati nurani kita, yaitu kita meminta supaya keadilan Tuhan dinyatakan. Bukan saja untuk kehidupan saya pribadi, tapi kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus Kristus, yang belum mengenal keselamatan, yang belum beribadah kepada Tuhan, yang sedang lari dari panggilan Tuhan. Tetapi bahasa nurani kita, melalui bahasa kasih, kita berbuat bagi orang lain, saudara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ayat 10 dalam 1 Korintus 14 mengatakan demikian. Saya bacakan ayat selanjutnya, ayat 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Karena saudara, ketika Anda menggunakan bahasa roh dengan bahasa hati nurani kita akan mengerti bahasa kasih Tuhan. Kita akan mengerti bahasa kasih kita kepada sesama manusia. Apa yang membuat kita berdampak bagi sesama manusia? Apa yang membuat kita mampu memberi bagi sesama manusia dan bagi kemuliaan Tuhan? Jadi apakah yang harus kau buat? Ayat ke-15 mengatakan dalam 1 Korintus pasal 14, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budimu. Saudara, kalau orang menciptakan lagu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budinya, dia tumpahkan untuk kemuliaan Tuhan, maka ada urapan Roh Kudus, ada bahasa roh yang bekerja menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau hati nurani mereka yang murni untuk terlibat aktif di dalam kekuatan Roh Kudus yang mengalir di dalam pujian penyembahan tersebut. Dari tadi saya menari-nari saudara di ruangan ini ketika mendengarkan lagu persembahan dari Pak Ferry, orang jauh dari Papua di sana saudara. Bahasa roh membuat kita tidak mengalami kekeringan rohani. Berarti saudara, kalau kita bisa berkata-kata dengan bahasa roh, tapi hati dan pikiran kita masih palsu di hadapan Tuhan, apa artinya? Tetapi pagi hari ini kita diingatkan kembali, karunia roh adalah bahasa hati kita yang paling murni di hadapan Tuhan, untuk diimplementasikan kepada dunia ini menjadi kekuatan Injil yang dapat menjadikan dunia serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Ayat 16 mengatakan, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukur itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi ketika Anda menggunakan bahasa roh atau bahasa lidah di depan jemaat, tetapi lama-lama Anda seperti ingin memamerkan apa yang Tuhan berikan kepada Anda, itu sama sekali tidak sempurna di hadapan Tuhan, saudara. Karena yang penting dalam bahasa roh ini, kita membangun banyak orang. Hati nurani kita tertransfer lewat senyuman kita, lewat lagu ciptaan kita, lewat suara kita, lewat nasihat-nasihat yang kita dapat membangun banyak orang, membangkitkan semangat yang letih lesu. Itu adalah karunia roh yang luar biasa, yang bisa memberitakan firman Allah
dengan sangat berani, dahsyat, dan penuh kekuatan, saudara. Ayat 18 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi saudara, mempergunakan karunia roh bukan untuk kita difasilitasi, tetapi menggunakan karunia roh agar supaya kita membangun banyak orang menjadi dewasa rohani. Orang yang menggunakan karunia rohnya, dia tidak melihat semuanya untuk persaingan atau kepentingan diri sendiri, tetapi supaya bibir saya, hidup saya, sikap saya menjadi saksi Kristus, sehingga orang ingin terus memandang kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa yang penuh kasih dan kekuatan, biarlah saat ini ya Tuhan, jalan-jalan Engkau bukakan, dan kembalikan kami dapat mengagungkan Engkau dengan kemurnian hatimu kami di hadapan Allah Bapa yang penuh dengan kekudusan dan kemuliaan. Biarlah saat ini ya Tuhan, kami sedang menghadap kepada tahta-Mu yang mulia, untuk terus kami dapat melanjutkan apa yang telah Engkau percayakan, dan kami dapat menyelesaikannya sampai garis akhir. Jadikan kami anak-anak pemenang-Mu, bahkan lebih dari pemenang, di mana saja Engkau menempatkan kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa, biarlah kebangkitan Kristus menyertai semua jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan. Begitu juga untuk pelayanan kami, Gereja Anugerah Bentara Kristus, dengan kekuatan penginjilan yang Kau percayakan dimanapun hamba-hamba-Mu ditempatkan. Kemampuan kekuatan Allah menyertai, memberkati, melindungi, serta memelihara juga semua jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan senantiasa mereka rasakan. Segala kegagalan yang mereka rasakan sedang terjadi, tetapi itu bukan kegagalan di hadapan Engkau, tapi ada maksud dan tujuan supaya kami semakin diperlengkapi Tuhan lebih lagi dalam bahasa kami kepada Engkau, bahasa kasih kami Tuhan, dan juga bahasa kasih-Mu kepada kami dan segala aspek kehidupan kami. Kami dapat merasakan, terimpartasi, dan dimampukan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saat ini dalam sesi yang kedua, saya akan memberitakan kepada anak-anak muda yang mendengarkan, anak-anak dewasa muda, anak-anak remaja, anak-anak youth, pelayanan Yoel, Anugerah Kristus. Mengapa hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus yang juga penting bagi anak-anak pada usia yang masih muda. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang pertama sampai keempat, perikopnya berjudul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa bahasa-bahasa yang lain? Bahasa pengungkapan kita secara digital teknologi. Bahasa kita dalam menyampaikan isi hati Tuhan kepada teman-teman kita
untuk memberikan semangat juang kepada mereka, bukan melemahkan iman sesama kita. Itulah yang Tuhan rindukan. Pada saat kita memperingati hari Pentakosta, walau masih muda, tetapi kita berdampak bagi banyak orang. Yang pertama, ada keberanian dalam memberitakan Injil. Yang sebenarnya karena Anda masih usia muda, Anda merasa takut. Tetapi Tuhan akan memakai Anda. Bahasa kasih Tuhan akan hadir kepada Anda, anak-anak muda. Sehingga Anda dapat dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang tua untuk hidup tertib di dalam pekerjaan Tuhan yang menyertai rumah tangga, keuangan, beban-beban, masalah, persoalan. Tidak menimbulkan keretakan, perpecahan, kesedihan dalam kehidupan orang tua dan rekan-rekan Anda. Jadi saudara masih muda, dengan bahasa roh yang Tuhan berikan kepada anak muda, Anda mampu memberitakan Injil sehingga tidak menciptakan roh ketakutan kepada sesama teman-teman Anda. Terutama yang dikatakan angkatan corona. Mereka langsung lulus, ya, tidak lagi bertemu dengan teman-teman melalui perpisahan sekolah. Mau reuni juga tidak bisa. Yang mau praktek kerja tidak bisa. Tapi studi di rumah masing-masing. Tetapi kita melihat melalui anak-anak muda dengan bahasa kasih Tuhan, mereka dapat mengadakan pertemuan melalui Zoom, tetapi memberi semangat satu dengan yang lain, supaya yang sedang mengalami down, tetapi ada impartasi iman dari saudara yang masih muda, sehingga roh ketakutan itu dihapuskan, ditengking keluar dari kehidupan anak-anak muda, supaya masih muda mereka memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Saudara, ketika memberitakan Injil, ada kuasa. Walaupun tidak bertemu secara langsung, walaupun tidak bisa bertemu dengan tim praise and worship secara langsung, tetapi kuasa itu tidak memandang batas, jarak, dan waktu, saudara. Ya. Sehingga tetap ada tuaian besar dalam kita memberitakan Injil. Karena kita melihat ketika Rasul Petrus memberitakan Injil, dampak dari kuasa itu 3.000 orang bertobat. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi saudara, pencurahan Roh Kudus membuat kita bergerak, membuat anak-anak muda berdampak. Sehingga firman Tuhan katakan, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan-jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Mari saat ini saya digerakkan Roh Kudus untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak yang penuh kasih. Saya berdoa untuk anak-anak muda, rumah tangga masih muda, yang saat ini sedang menunggu jawaban daripada engkau. Mereka yang kena PHK, mereka yang harus menunda untuk studi mereka. Kiranya saat ini sukacita surgawi menyertai mereka. Jalan-jalan tidak terfikirkan oleh manusia, Tuhan bukakan dalam kehidupan mereka. Saya memberkati laptop mereka. Aku berkati peralatan-peralatan elektronik mereka, baik handphone, iPad, laptop, semuanya menjadi saluran berkat Tuhan. Dan biarlah siaran pada pagi hari ini
dalam ibadah live streaming bersama Gereja Anugerah Bentara Kristus. Langit dikuduskan. Atmosfer udara di wilayah jemaat-jemaat Tuhan dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kuasa kesembuhan Tuhan mengalir, memenuhi setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan ditempatkan oleh Tuhan. Bagi rumah tangga yang sedang berpikir untuk mengadakan usaha-usaha yang baru, terutama lewat penjualan makanan minuman, dari tempat ini saya berkati, saya kuduskan usaha pekerjaan mereka menjadi kemenangan iman yang membawa mereka mengembalikan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap usaha pekerjaan saat ini sedang dikaryakan oleh anak-anak Tuhan dengan hati yang murni kepada Engkau ya Bapa, yang berseru ya Aba ya Bapa, selamatkanlah kehidupan usaha pekerjaan kami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menaungi, Tuhan Yesus membuka jalan. Kiranya berkat Allah memberi pelipat gandaan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun mereka senantiasa untuk mengembalikannya kembali bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada 3 tanda bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita telah melihat bahwa kita akan kembali kepada hati yang murni dalam Mazmur 139, terutama ayat yang ke-7 dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Bahkan dikatakan ayat ke-5, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tidak ada kesombongan kita menyambut karunia roh yang Tuhan telah percayakan kepada kita, tetapi semakin dalam kerendahan hati untuk menggiring Yesus. Dan ayat 5 bicara tentang pengurapan Tuhan yang membawa kita ditawan oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga kita ditambahkan kekuatan dan kemampuan untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kemudian saudara, selanjutnya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau percaya itu bukan lip sync aja saudara, tapi dalam ketidakpastian kita tetap punya pengharapan untuk selalu mengandalkan Dia, Sang Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudus adalah satu pekerjaan yang dapat mengembangkan kapasitas kita untuk terus dapat memuliakan Tuhan. Karena dalam Korintus pasal ke-12 ayat yang ketiga, hal ini berkata bahwa Roh Kuduslah yang bekerja dan membuat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus ditinggalkan, dicurahkan bagi kita orang percaya supaya kita tetap tinggal dan digenapi oleh firman Tuhan sampai Dia datang untuk yang kedua kali, sehingga kita sanggup menyambut mempelai kita, saudara. Puji Tuhan, kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang senantiasa mempersiapkan minyaknya supaya pelita itu tetap menyala. Roh Kudus dengan bahasa yang berbeda-beda memampukan kita dapat meletakkan pelita itu tidak di bawah gantang, tapi di kaki Dian. Saudara Ferry yang baru saja mempersembahkan lagu pujian pada awal ibadah kita, beliau menciptakan lagu hasil karyanya sendiri. Beliau telah membuat album, tapi belum berani memasarkannya. Tetapi hari ini kita mengalami sukacita surgawi karena beliau mempersembahkan pujian itu yang pertama sebagai buah sulung, korban syukur di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di hari kita memperingati hari Pentakosta. Kiranya Tuhan perhitungkan semua apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan bahasa kasih kita dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan sekedar kata-kata, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus berarti mengasihinya, menggenapi firman-Nya. Salah satunya tetap hidup
dengan iman percaya kita meletakkan pelita itu tidak di bawah gantang, tetapi di kaki dia. Guru-guru yang mengajar anak-anak, mungkin ada anak-anak yang bermasalah, bukan berarti kita terus menegur anak itu atau kita terus mendengur orang tua, tetapi sebagai guru kita mendoakan anak dan orang tua dari mungkin murid-murid kita yang bermasalah dalam pelajaran. Itulah karunia roh yang Tuhan minta kita implementasikan dengan bahasa kasih Allah, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Sehingga saudara, apa yang kita pikirkan, yang kita kembangkan, menghasilkan buah-buah roh. Dan yang ketiga, kita memiliki karunia Roh Kudus. Karena dalam setiap tantangan, kita dapat percaya bahwa karunia bahasa kasih kita kepada Tuhan dan bahasa kasih Tuhan kepada kita jauh melampaui segala akal pikiran manusia. Tetapi Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi penjangkauan, sehingga kita dapat menjangkau yang tidak terjangkau. Kita dapat mengubahkan yang kita sendiri tidak dapat ubahkan. Tetapi Tuhan yang menghidupkan. Saya akan mengingatkan kembali dalam Roma pasal ke-8, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum manusia. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, yang telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Melalui doa syafaat pada siang hari ini, kiranya kesembuhan kekuatan Roh Kudus memulihkan kita, memberkati kita, yang sakit disembuhkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang telah ditabur Tuhan boleh menguatkan setiap jemaat-Mu, setiap pendengar-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Sehingga Bapak, mereka boleh semakin yakin bahwa dengan kekuatan dari Roh Allah, mereka mampu menghadapi kehidupan hari lepas hari, khususnya pada saat ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Desire Tuhan Yesus. Biarlah Ibu Pendeta Engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan dimanapun beliau melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Radio Maestro yang sudah dipakai untuk menjadi alat untuk menyebarkan firman Tuhan oleh hambanya Ibu Pendeta Maria Desire Hutapea. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama pun semakin ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Biarlah Tuhan setiap mulut mengaku, setiap lutut bertekuk lutut mengaku bahwa Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, biarlah
pada pagi hari ini kami mau kembalikan semua pelayanan kami ke dalam kerajaan surga, dan hanya untuk hormat, puji, kemuliaan-Mu. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Amin. Tujuan kita membangun relationship dengan Tuhan, membangun pertemanan yang sesungguhnya dengan Tuhan, supaya kita bersama-sama siap menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang sudah menyiapkan rumah bagi kita di surga. Tetaplah setia, tetaplah hidupkan roh kita, karena rohnya telah diam di dalam saudara dan saya. Sebab demikianlah firman Tuhan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita masuk dalam doa berkat. Bapa yang penuh kasih dan kekudusan, biarlah berkat Tuhan dicurahkan dalam setiap pertumbuhan iman jemaat-jemaat Tuhan, dalam setiap pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, dalam setiap pemulihan yang Tuhan telah nyatakan, mereka dapat terus merawat dan mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan. Damai sejahtera Allah memberkati talentamu. Dan kiranya pertumbuhan pekerjaan Roh Kudus senantiasa membawa engkau naik dan tidak akan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hanya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya memberkati ibadah pada siang hari ini dan semua yang mendengarkan. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah bersama Anugerah Kristus Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.